Kisah bocah pembeli es krim. Minggu siang, di sebuah mal, seorang bocah lelaki umur 8 tahun berjalan menuju ke sebuah gerai tempat penjual es krim. Karena pendek, ia terpaksa memanjat untuk bisa melihat yang serba wangi dan indah. "Mbak, sundae krim harganya berapa?" Si bocah bertanya. "Rp5.000, yang ditanya menjawab. Bocah itu kemudian merogoh recehan duit dari kantongnya. Ia menghitung recehan di tangannya dengan teliti. Sementara si pramusaji menunggu dengan raut muka tidak sabar. Maklum, banyak pembeli yang lebih berduit mengantrai di belakang pembeli ingusan itu. "Kalau plain cream berapa?" Dengan suara ketus setengah melecehkan, si pramusaji menjawab, "3.500. Lagi-lagi si bocah menghitung recehannya. "Kalau begitu, saya mau sepiring plain cream saja, Mbak," kata si bocah sambil memberikan uang sejumlah harga es yang diminta. Si pramusaji pun segera mengangsurkan sepiring plain cream. Beberapa waktu kemudian si pramusaji membersihkan meja dan piring kotor yang sudah ditinggalkan pembeli. Ketika mengangkat piring es krim bekas dipakai bocah tadi, ia terperanjat. Di meja itu terlihat 2 keping uang logam 500-an serta 5 keping recehan 100-an yang tersusun rapi. Ada rasa penyesalan tersumbat di kerongkongan. Sang pramusaji tersadar, sebenarnya bocah tadi bisa membeli sundae krim. Namun, ia mengorbankan keinginan pribadi dengan maksud agar bisa memberikan tip bagi si pramusaji. Pesan moral yang dibawa oleh anak tadi adalah, setiap manusia di dunia ini adalah penting. Dimanapun kita wajib memperlakukan orang lain dengan sopan, bermartabat, dan dengan penuh hormat. Setajam jarum, tentu masih ada ujungnya yang tumpul, dan setajam pisau akan ada sisi lain juga yang tumpul. Lantas, apakah hanya yang lancip yang disebut jarum, atau yang tajam saja yang bisa disebut pisau? Tentu tidak. Demikian juga dengan kehidupan ini. Apakah hanya karena kita berbeda, lantas menganggap orang lain lebih rendah dari kita? Atau kita hanya terperanjat ketika melihat penampilan rupa saja, sedangkan yang terbungkus indah dalam hati tak pernah kita mengerti. Banyak manusia tertipu dalam kehidupan ini, salah satu faktornya adalah karena manusia hanya melihat satu sisi saja, sehingga sisi yang lain tidak terlihat. Padahal pada sisi yang lain itulah biasanya informasi lengkap dapat diungkap dan kemudian manusia baru bisa melihat secara utuh apa yang ada. Lemahnya penglihatan yang hanya terfokus pada satu sisi ini bukan karena faktor kesengajaan, namun lantaran kurangnya pengetahuan, glamor oleh penampilan sesaat, keinginan yang menggebu, dan dorongan duniawi yang lebih besar sehingga akal dikalahkan oleh nafsu.